Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asep dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Citra Optis untuk keperluan pendeteksian mineral dan tutupan lahan pada tambang batubara Kalimantan Selatan. Di sini saya menggunakan data Sentinel-2. Outline yang dibahas pertama ada pendahuluan, metodologi, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk latar belakang sendiri, teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, serta memantau perubahan kenampakan alam dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Berbagai tipe citra diperuntukkan untuk analisis yang berbeda, namun dapat saling menguatkan hasil analisis berdasarkan keperluan tertentu. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari presentasi saya adalah identifikasi awal keberadaan lokasi tambang dan perubahan tutupan lahan. Nah, di sini saya menampilkan perbedaan berbagai macam citra multispektral. Di sini berdasarkan resolusi bandnya, sedangkan yang abu-abu ini merupakan gambaran dari spektral hiperspektralnya. Nah, untuk data Sentinel sendiri, itu dia ada 13 band yang terdiri dari visible near infrared dan software infrared dengan resolusi ada 10 meter, 20 meter, dan 60 meter. Resolusi temporal pengambilan datanya per 10 hari. Nah, untuk metodologinya sendiri, pertama, seperti yang digambarkan pada diagram alih berikut. Ada berikut citra sentinel yang saya gunakan pada daerah Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan koreksi dari TOA to BOA. Pada prinsipnya, citra Sentinel-2 ini sudah mengalami koreksi atmosfer, yaitu TOA. Nah, untuk menjadi BOA, di aplikasi Snap ada yang namanya fungsi send to core untuk koreksi atmosfer lebih lanjut. Nah, kemudian dilakukan resample. Resample itu untuk meningkatkan kualitas spasialnya dari 60-20 ke 10, sehingga gambar yang ditunjukkan tadi itu sudah beresolusi 10 meter. Kemudian dilakukan resize citra, itu untuk memotong secara spasialnya, sehingga menjadi gambar yang di bawah ini. Nah, kemudian di sini prosesnya, saya untuk mengetahui perubahan tutupan lahannya, saya menggunakan band map, yaitu yang dikenal dengan NDVI sama NDWI, yaitu Normalized Difference Vegetation Index dan Water Index, dengan persamaan untuk mengurangkan red dibagi dengan near plus red untuk NDVI, dan untuk NDWI-nya green min red per green plus red. Nah, kemudian untuk pemetaan mineralnya saya menggunakan SAM, Spectral Angle Mapper, dengan prinsip saya menggunakan data spektral library USGS, yaitu spektral hiperspektralnya, yaitu mineral kuarsa, kaolin, hematit, dan gutit. Kemudian di resample agar spektral hiperspektral ini bisa mengikuti seperti spektral yang multispektral yang digunakan citra sentinelnya, hingga gambarnya seperti gambar di samping. Nah, analisisnya dari hasil analisis berikut, hasilnya hitam putih untuk NDVI dan NDWI itu dengan skala min 1 sampai 1, di mana dengan min 1 itu menggambarkan dia penyerapan yang rendah untuk red di NDVI dan tinggi di 1 itu menunjukkan vegetasinya. Untuk interpretasinya, NDVI menggambarkan tingkat kehijauan vegetasi dengan luasan pada analisis ini seluas 432,32 km persegi. Untuk NDWI-nya itu untuk mengekstraksi badan air di area penelitian dengan total luas 213,096 km persegi. Nah, untuk mineralnya sendiri, ternyata yang terbaca hanya 2, yaitu mineral kuarsa dan mineral kaolinit. Keberadaan mineral kaolinit dan kuarsa ini menandakan lokasi tersebut berupa area bukaan lahan untuk penambangan batubara. Hingga dapatlah kesimpulan bahwa analisis seperti di samping yang telah dijelaskan di atas dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan luasan tutupan lahan secara temporal jika dilakukan di berbagai tahun. Kemudian verifikasi hasil pemetaan mineral dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran spektral sampel batuan dengan alat ASD dan dilakukan perhitungan RMSE antara hasil analisis lapangan dengan data pemetaan yang telah dilakukan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.
Sekian Pak Asep. Baik, 5 menit. Saudi, saya pertanyaannya satu saja untuk slide nomor 4. Ya, Pak. Ya, 1A, 1B lah. 2 ya. Ya. Nomor 4 slide-nya. Kenapa dihilangkan share screen?